wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan motivasi dagang atau motivasi usaha. Kita akan membahas tentang masalah modal. Apa sih itu modal? Modal kalau menurut pendapat saya adalah sejumlah kekayaan atau aset yang kita miliki, baik itu berbentuk abstrak maupun bentuknya konkret. Kenapa ada yang abstrak? Kenapa ada yang konkret? Ada kalanya kita tidak menyadari bahwa modal yang kita miliki saat ini adalah modal dasar yang kita punyai sejak kita masih kecil. Contoh, pada saat kita lahir ke dunia, kita sudah bersosialisasi dengan orang lain. Artinya sudah terjalin interaksi. Artinya kita sudah memasuki kehidupan bersosial. Itu salah satu modal kita untuk menjalin relasi atau menjalin rekanan bisnis. Jadi dalam kehidupan kita pergaulan itu sangat penting. Lalu yang tidak kita sadari lagi adalah waktu. Kenapa waktu? Ada moto time is money. Artinya uang itu sama dengan waktu. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu, karena dengan waktu kita bisa melakukan berbagai macam tindakan yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita maupun untuk lingkungan kita. Selanjutnya lagi, pikiran. Kenapa pikiran? Dalam pikiran kita, dalam otak kita akan banyak sekali ide ataupun gagasan. Itu adalah modal. Lalu selain itu juga ilmu. Tentu saja kita pernah mengenyam pendidikan. Entah itu pendidikannya hanya sampai SD, SMP, SMA, atau bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Yang penting ilmu selama kita belajar, ilmu yang kita miliki tentu sedikit banyaknya akan menjadi kekayaan kita untuk mengambil tindakan ataupun mengambil keputusan. Selanjutnya ya, yang perlu kita perhatikan lagi, yang lebih banyak lagi yang dibicarakan banyak orang tentang modal, tentu saja masalah uang. Besar kecilnya uang ini tergantung kepada si pelaku bisnis. Seberapa besar sih uang yang dibutuhkan, seberapa banyak, dari mana, bagaimana, itu yang mesti dipikirkan. Tapi jangan salah, di dalam dunia bisnis itu ada usaha yang tidak pakai uang. Artinya kita menggunakan keilmuan kita. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa modal selain uang itu adalah tempat yang strategis. Ada beberapa orang yang memiliki tempat ataupun lokasi, tentu saja itu adalah kekayaan, karena tidak semua orang memiliki tempat ya atau lokasi. Banyak pedagang yang mengeluarkan uang untuk ngontrak ataupun sewa tempat. Itu biaya. Selanjutnya lagi tentu saja di sini adalah alat-alat. Pada saat kita mau usaha, tentu saja kita butuh beberapa alat, entah itu meja, kursi, ataupun etalase dan sebagainya. Itu adalah bentuk yang sangat konkret. Jadi ada dua modal, modal abstrak dan modal konkret. Terlepas dari teman-teman mau seperti apa merencanakan usahanya. Selanjutnya kita melihat
pedagang yang kata saya tadi, pedagang yang menggunakan modal, pedagang yang tidak menggunakan modal. Pedagang yang tidak menggunakan modal itu seperti apa sih? Contohnya, kalau kita menjadi reseller. Apa sih itu reseller? Reseller itu artinya perantara. Kita menjual barang yang bukan milik kita. Kita hanya sebagai maklarnya saja atau perantaranya saja. Artinya kita hanya mendapatkan fee dari apa yang kita lakukan. Itu yang dikatakan reseller. Selanjutnya ada beberapa pekerjaan yang tidak menggunakan modal. Tentu saja ini lebih mengarah kepada keilmuan. Misalnya menjadi guide, menjadi penulis, menjadi guru les, atau misalnya lebih kepada bidang jasa ya, seperti misalnya tukang pijat. Nah, itu modalnya ada kalanya disediakan oleh si konsumennya. Selanjutnya adalah pedagang-pedagang yang menggunakan modal. Dari modal-modal yang kecil kita bisa lihat yaitu pedagang yang kelas bawah seperti misalnya warungan, toko, bisa kedai atau pedagang-pedagang keliling, pedagang kaki lima. Itu pasti menggunakan modal walaupun modalnya itu sangat terbatas. Ya teman-teman, kembali lagi kepada kalian mau seperti apa memulai usahanya. Yuk kita dagang, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.